Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2-3 berita secara ringkas terkait dengan adanya instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, Inpres ya, yang ditandatangani tanggal 22 Januari 2025. Ada 6 halaman dari salinan yang saya peroleh, itu Inpres, ada berapa diktum, ada 4, 5, 6, ada 7 diktum ya. Nah, ini beredar di para jurnalis sehingga lalu turun berita sehari kemudian ya, itu tanggal 22, berita beredar tanggal 23. Nah, misalnya ada berita, banyak sekali berita ini ya, ada dari Detik News, CNN, Tempo, Kompas ID dan sebagainya. Judulnya macam-macam. Ada yang meng-highlight soal besaran dari rencana efisiensi tersebut. Menurut Inpres disuruh efisiensi 306,7 triliun. Ada juga diktum yang terkait dengan Presiden memerintahkan Pemda memangkas perjalanan dinas Pemda loh ya, 50% dan seterusnya. Nah, tapi mari kita baca dulu kontan ya. Kontan karena saya bacakan karena judulnya cukup straight ini. Titah Presiden Prabowo, pemerintah harus hemat anggaran 2025 hingga 306,69 triliun. Dibulatkan 307 triliun ya. Diturunkan hari Kamis 23 Januari jam 16.45. Nah, saya bacakan saja. Pemerintah terus mengencangkan ikat pinggang. Kabar terbaru, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2005. Tadi kita sudah perlihatkan selintas salinannya ya. Nah, melalui Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur dan para bupati wali kota. Jadi semua tertuju ya. Kalau kita ringkas, pusat itu adalah kementerian lembaga, lalu kalau Pemda, gubernur dan bupati wali kota. Ditulis oleh kontan diktum ke-1, tadi sudah kita perlihatkan sepintas, ada 7 diktum ya. Tadi yang tertujunya ini ada di kepala suratnya. Nah, diktum ke-1 Inpres menyebutkan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian lembaga dalam APBN tahun 2025, APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN tahun anggaran 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Jadi itu instruksi pertama. Nah, efisiensi atas anggaran tahun anggaran ini sebesar 306,69 triliun di diktum kedua dari Inpres tersebut. Nah, efisiensi tersebut terdiri atas anggaran belanja kementerian lembaga KL, pemerintah pusat ya, sebesar 256,1 triliun. Nah, transfer ke daerah 50,59 triliun. Jadi pemotongan, penghematan ya di sini disebut efisiensi kepada anggaran yang sudah dialokasikan kepada kementerian dan lembaga di pusat, dan kepada yang ditransfer ke daerah akan dikurangi 50,59 triliun. Berikutnya pada diktum ketiga, Menteri Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja KL sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini menarik ya, di satu sisi KL diperintahkan, KL itu ya kementerian, ya lembaga, termasuk Panglima TNI ya, itu diminta untuk melakukan identifikasi rencana efisiensinya. Tetapi besarannya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Saya kebetulan sudah baca ya Inpresnya tersebut. Ini menarik ini, meskipun cukup jelas tapi tetap mengundang proses. Di satu sisi dikatakan di diktum-diktum terakhir itu Menteri Keuangan yang menetapkan masing-masing KL itu dapat berapa, tapi diktum awalnya, diktum ketiga, itu menteri dan pimpinan lembaga melakukan
identifikasi dulu rencana efisiensi. Jadi kita masih belum tahu persis ini apakah dari edaran Menteri Keuangan dulu menindaklanjuti Inpres ini bahwa kementerian ini dipotong sekian misalkan, lalu mereka melakukan identifikasi apa yang bisa dipotong, atau dalam prosesnya itu ada inventarisasi, identifikasi dari kementerian lembaga. Kita masih menunggu nanti bagaimana pelaksanaannya. Nah, identifikasi rencana efisiensi dimaksud ditulis oleh Kontan, dan ini berdasarkan Inpres tadi ya, saya sudah baca, memang ini betul dikutip oleh jurnalisnya ini, meliputi belanja operasional dan belanja non operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur juga akan diirit ya, serta pengadaan peralatan dan mesin. Berarti ada belanja modal yang dikurangi juga. Identifikasi ini tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Jadi yang tidak diutak-atik adalah belanja pegawai dengan belanja bantuan sosial. Nah, lalu selain itu pada diktum keempat menurut Kontan mengutip tadi Inpres, Prabowo memerintahkan gubernur, bupati, wali kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Ini menarik ya, kalau seremonial oke nih, tapi kajian pun juga dibatasi, studi banding mungkin masih masuk akal ya, publikasi, seminar juga dikurangi. Diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50%. Ini kepada Pemda ya, kalau kepada kementerian lembaga tadi tidak ada diktum 50%, tapi memang ada item untuk mengurangi perjalanan dinas. Itu diberitakan Kontan. Bagaimana media lain memberitakan? Sebenarnya mirip-mirip, makanya kita lihat saja. CNN bagaimana? CNN memberikan judul Prabowo perintahkan Pemda pangkas perjalanan dinas 50%. Berarti yang digarisbawahi soal instruksi ke Pemda ya. Nah, dijelaskan soal Presiden mengeluarkan instruksi, salah satunya perintah kepada kepala daerah memangkas perjalanan dinas sebesar 50%. Ini termasuk unik juga ya. Ini mesti bisa jadi bahan diskusi ini. Bila APBD itu kan diputuskan oleh kepala daerah dengan DPRD-nya. Pusat mengaturnya itu ada aturan-aturan yang perundang-undangan dan peraturan Menteri Keuangan, peraturan Kemendagri. Ya, tetapi tidak seluruhnya ditentukan oleh pusat, karena itu apa gunanya DPRD dengan gubernur ya. Tapi ini menarik ini bisa jadi kajian nih buat kawan-kawan ekonom maupun kawan-kawan hukum. Apakah boleh nih Presiden memerintahkan ini Inpres ya kepada kepala daerah yang dipilih oleh rakyat nih, dan DPRD yang dipilih oleh rakyat, potong perjalanan dinas 50%, kira-kira begitu. Nah, perintah itu dikeluarkan dalam bentuk Inpres ya, tadi sudah dikatakan. Nah, ada 7 instruksi, tadi 7 diktum istilahnya di kalimatnya itu untuk dilaksanakan. Nah, khusus untuk perjalanan dinas itu adalah bagian dari instruksi keempat, diktum keempat. Tadi sudah saya katakan, problemnya adalah apakah perintah ini sebenarnya lazim ya. Itu aja, lazim dan sesuai dengan perundang-undangan penetapan APBD. Saya harus mengkaji lagi ini dan juga menunggu pendapat-pendapat para ahli ya. Nah, di sini diulangi secara berturut-turut oleh CNN, ada untuk dinas membatasi, untuk Pemda, pemerintah daerah, belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seterusnya lah. Perjalanan dinas sebesar 50%. Sekali lagi menurut saya ini agak serius ya dalam konteks tata pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Bukan soal perintah ini bagus, tetapi seberapa hak Presiden untuk memerintahkan hal ini untuk penyusunan APBD itu suatu area diskusi yang tersendiri ya. Nah, bahkan ada tambahan ini, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Memang ada ya begitu ya. Nah, dan seterusnya. Intinya ini lebih menegaskan kepada apa yang berkaitan dengan Kepemda. Nah, yang soal ini
argumennya di berita CNN ini seolah-olah jadi argumen nih. Kepala negara ingin ada penyesuaian sumber APBD dari dana transfer ke daerah mencapai 50,59 triliun. Ini termasuk luar biasa ya. Yang sekarang tuh di kisaran 900 akan dikurangi ini. Nah, semacam itulah. Nah, beritanya ini. Nah, itu dari CNN. Tempo saya baca lebih ringkas karena penekanannya adalah sama dengan CNN tadi. Jadi ini menarik rupanya buat Tempo, buat CNN dan beberapa media tadi. Menggarisbawahi soal Pemda diminta pangkas anggaran perjalanan dinas. Tapi berbagai media ini belum mengkaitkan dengan aturan main. Apakah bisa begitu gitu loh? Ya, karena itu APBD itu kan, saya ulangi sekali lagi, sejauh yang kita sering kaji itu adalah hak pemerintah daerah dengan DPRD-nya, meskipun dalam konteks transfer ke daerah, konteksnya itu ya, transfer ke daerah yang diperoleh oleh masing-masing daerah tersebut ada yang di tagging istilahnya. Ini untuk ini, misalnya dana yang desa itu ada peruntukannya, lalu ada juga yang alokasi transfer khusus ya, atau dana alokasi transfer yang sifatnya fisik itu ada taggingnya, ada mentionnya, jadi tidak penuh atas wewenang daerah. Tapi terkait dengan yang pernik-pernik seperti FGD, kajian dan sebagainya ini saya belum pernah tahu ya hak presiden di mana untuk menentukan itu. Itu titik krusialnya. Bukan soal substansinya bagus ya. Nah, jadi ini Tempo mengangkat ini juga, mengangkat soal bahwa Pemda diminta motong 50%. Tapi Tempo pun tidak memperlihatkan bahwa apakah aturan ini boleh, dan malah yang diberitakan oleh Tempo adalah contoh di pusat ketika pada akhir 2024 tepatnya 7 November ada surat edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani, surat edaran ya statusnya, tapi surat edaran Sri Mulyani ini menindaklanjuti arahan presiden ya, baik di arahan presiden sebelumnya, bukan presiden sebelumnya, maksudnya arahan presiden di waktu sebelumnya dilaksanakan oleh Sri Mulyani berupa surat edaran menyuruh KL, meminta KL ya bukan Pemda ini, memangkas 50% perjalanan tentu dari yang tersisa, bukan dari seluruh anggaran tahun 2024, yaitu dapat 3,6 triliun. Nah, berdasarkan itu nampaknya Presiden mungkin tentu dengan masukan dari Menteri Keuangan ataupun tenaga-tenaga ahli di sana ya, ini diterapkan untuk menghemat Pemda. Tapi yang menarik adalah instruksi 50% perjalanan dinas itu tidak dilakukan terhadap kementerian lembaga pusat loh. Hati-hati ya. Memang disuruh menghemat tapi nggak ada batasan 50%-nya. Sementara Pemda 50%. Nah, saya sedikit kasih komentar dari berita-berita itu. Ya pertama itu kan belanjanya 3.621. Ketika dia mau diindikasikan dikurangi sebesar berapa tadi 307 triliun itu kurang lebih 8,5%. Nah, dan kalau kita baca instruksi presiden itu kita belum pasti nih pasti dikurangi sebesar itu atau itu adalah indikasi agar kementerian lembaga dan lain-lain menyesuaikan dengan itu. Kita anggap karena kita belum tahu rinciannya. Nah, rinciannya akan disusun oleh Menteri Keuangan. Di situ juga ada sesuatu yang masih memerlukan informasi lebih jauh di minggu-minggu mendatang ini. Pertama dilakukan dulu oleh KL, kemudian Menteri Keuangan memeriksa lalu memberi batas, atau sebaliknya Menteri Keuangan sudah melakukan pemetaan dan mengirim pagu indikatif ke kementerian lembaga, ini loh yang kamu kurangi, bisa begitu. Tetapi yang paling krusial adalah tadi transfer ke daerah yang kurang lebih 900 triliun itu, dari 3.600 itu kurang lebih 900-annya lebih sedikit itu adalah transfer ke daerah, dipotong 51 triliun. Itu juga banyak hal ya, karena ya ini sudah jelas dipotong. Jadi selama ini saja sebetulnya transfer ke daerah itu porsinya turun ya. Ketika Jokowi di tahun kedua, tahun ketiganya 32%, di tahun terakhir 2024 ini hanya 25,6%. Nah kalau ini dipotong begini, ya porsi daerah turun lagi. Sudah begitu, di tagging artinya kamu harus untuk ininya lebih banyak. Ditambah lagi ada perintah hemat perjalanan dinas. Saya ulangi, saya tidak anti dengan isi dari
instruksi ini terhadap Pemda. Pertanyaannya, ini mau kemana kita, arah pengelolaan kebijakan keuangan kita. Yang krusial lain ada, dengan perubahan segitu, waktu dia bersifat penghematan itu lazim sudah, ketika berjalan 3 triwulan, bahkan kadang 1 semester, umumnya setelah berjalan lebih dari 1 semester, biasa pemerintah melakukan efisiensi ya. Biasanya pakai entah surat edaran Kementerian Keuangan, entah apa begitu, sehingga yang rencana-rencana belanja itu ditunda, tidak dilaksanakan atau dikurangi biayanya. Jadi nanti realisasi belanja tidak persis seperti yang, karena belanja itu kan batas plafon atas. Nah, semacam itu, sehingga tidak perlu perubahan kalau tidak dilewati, ya kira-kira begitu. Dan itu hanya keputusan level Menteri Keuangan, ini impres loh. Dan uniknya dilakukan Januari. Artinya ini baru berjalan belum sebulan, sudah dilakukan itu. Pertanyaannya, dengan perubahan 8,5% itu, mengapa tidak APBN perubahan saja? Kalau begini kan peran legislatif menjadi lebih kecil. Meskipun bisa memang pemerintah jadi tidak dijalankan, nggak ngerubah anggarannya. Nah, maka ada pertanyaan ke saya dari beberapa media, menanyakan ini mau dipindah alokasi kemana? Masuk akal ya, jurnalis menduga begitu. Kalau ada penghematan 307 triliun, ini mau dialihkan kemana? Nah, ya kebanyakan mereka menduga dialihkan ke program prioritas, terutama MBG yang kelihatannya membutuhkan dana besar. Oke, kita terima argumen itu. Tetapi, kalau terjadi seperti itu, kembali butuh APBN perubahan. Di Inpresnya tidak diatur pindahnya kemana, ini hanya untuk hemat. Jadi, APBNP diperlukan ya. Kemudian lagi, karena beberapa rencana pendapatan mungkin tidak bisa dicapai target akibat PPN yang tidak jadi dinaikin 12 secara utuh, kemudian juga prospek-prospek perekonomian yang nampaknya tidak cukup cerah ya, paling tidak akan setara atau lebih buruk sedikit dari 2024, akan berdampak kepada pendapatan negara. Dengan begitu, defisit yang berapa? 616 triliun itu kalau mau dijaga segitu atau lebih sedikit dari itu, maka belanja yang dikurangi karena pendapatannya mungkin tidak capai target. Dari sisi itu, ya benar ini, karena saya sendiri di kanal ini udah lebih dari berkali-kali ya untuk mengingatkan yang perlu dipikirkan pemerintah itu bukanlah bersegera menaikkan pendapatan, tetapi melakukan penghematan, dan ternyata memang benar ini ada impres seperti ini. Nah, karena itu tidak harus berarti lalu menambah pada alokasi yang lain. Kalau nambah kan jadi tetap dong 3.600 kalau cuma dipindah. Nah, mungkin penghematan itu memang sebagiannya akan dialokasi kepada yang lain, misalnya MBG entah dapat 100, berarti kan masih ada 200 tadi. Lalu jangan lupa, kementerian lembaga ini bertambah gemuk, beberapa tuh anggarannya kekecilan, beberapa membutuhkan kantor, peralatan, kemudian juga fasilitas untuk eselon 1 dan menterinya. Ya bisa saja yang dihemat yang sudah terdaftar di APBN, ya kan, yang di DIPA kan belum ada nih, beberapa kementerian ada di DIPA itu cuma dipecah-pecah. Jadi kalau yang dimekar jadi 2 kementerian dibagi 2 disesuai proporsi yang ada, terlalu sedikit mungkin. Nah, ini bisa pindah ke situ. Anggap aja misalnya yang dipindah ke situ 50, si ini 100. Berarti kan 150, misalnya MBG ditambah 100 sesuai permintaan. Nah, lalu ada beberapa yang lain. Maka 300 itu kalau berhasil dihemat, ya dalam bentuk belanja tidak tetap secara total akan mendekati 3.600. Tapi kalau pemerintah menduga perhitungan pendapatan tidak memenuhi target, mungkin tidak seluruh penghematan itu dialihkan. Tapi apapun logikanya, saya merasa diperlukan kepastian dari pemerintah. Jika begitu perubahannya, mengapa tidak segera diajukan APBN perubahan yang menggambarkan arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo ini lebih utuh, dan kita bisa membaca prioritas-prioritasnya tidak sekedar dari narasi-narasi sosialisasi, tapi utuh melihat, oh ya begini arah kebijakannya. Demikian, mudah-mudahan informasi dari kanal ini bisa menambah pengetahuan dan mencerdaskan kita semua.